Gimana, dibuka saja? Jumlahnya berapa ya? Bu, jumlahnya menurutku sih sekitar 25, Bu. Sekitar 25 mahasiswa. Berarti kurang 3 ya Mas ya. Kita buka saja ya. Ya. Iya, Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kita mulai saja pertemuan ke-7 sebelum UTS. Ya, namun kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa ataupun Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita dikaruniai kesehatan, kemudian semangat terus dalam menuntut ilmu, dan berharap selalu ilmu yang didapatkan adalah sebuah ilmu yang penuh manfaat. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, begitu. Jadi pekan ini adalah pekan terakhir sebelum UTS pekan depan ya. Dan kalau tadi saya lihat jadwal yang telah beredar dari jurusan bahwa manajemen industri itu ada di hari pertama, hari Senin, jamnya kalau tidak salah jam 12.30. Apakah betul demikian? Sudah tahu jadwalnya belum? Saya sendiri belum sih, Bu. Belum? Ya nanti saya share aja jadwal dari jurusan ya, ataupun dari prodi. Ya, jadi karena hari pertama sekarang sudah hari Senin, berarti Senin pekan depan ya. Jadi semuanya saja persiapkan diri baik sebaik-baiknya ya, baik itu pertama fisiknya dijaga ya, supaya nanti tampil dalam keadaan ataupun kita ujian dalam keadaan sehat walafiat ya, itu begitu. Ya, materi yang ke-7 pekan ini itu adalah tentang network analisis ataupun jaringan kerja. Jadi kalau ditanya soalnya sampai apa Bu gitu ya, soalnya sampai ke jaringan kerja di hari ini, begitu ya. Oke. Baiklah, kita karena ini sudah 23 orang ya, kita tampilkan saja presentasi kita di hari ini ya, supaya waktunya nggak molor. Oke, begitu ya. Yuk, sekarang berarti kalau sudah saya rekam, tidak ada yang bergabung kembali. Oke. Ya. Jadi ini bab ke-7 atau pertemuan kita ke-7 ya. Kita akan belajar bersama tentang jaringan kerja ya. Nah, ini kita ambilkan suatu gambar bagaimana kita proyek itu bekerja ya, sesuai dengan jadwal yang kita buat. Kalau kalian sekarang sudah penelitian ya, mungkin kalau angkatan yang ini rata-rata angkatan 20 begitu ya. 20, 19 begitu. 20 ada toh? Banyak ya? Ya. Iya, Bu. Ada, Bu. Ya, tentunya belum ngambil metodologi penelitian ya, Mbak ya. Belum ya? Apa ada yang sudah? Belum? Kalau angkatan 2020 belum, Bu.
belum ya. Mungkin kalau angkatan yang sebelumnya. Oke. Ya ini maksudnya metode jaringan kerja ya seperti kalau kita itu akan membuat sesuatu atau dalam hal ini kalau kita di kampus ya penelitian begitu aja ya Mas. Kita harus membuat schedule time ya. Itu. Jadi schedule time itu berharap kita bisa mengatur waktu kita, kira-kira penelitian saya itu akan kami selesaikan dalam jangka waktu yang berapa lama, begitu. Ya, kalian pun juga kalau diberikan proyek dari ketika nanti kalian bekerja, ya ini kan nggak bisa kita sak karepe dhewe, ya gitu ya. Wes nanti kalian mau selesainya itu bulan depan atau 2 bulan mendatang ya. Ya ini tidak bisa ya, kita harus memberikan schedule time ya. Jadi ada jadwal penjadwalan waktu. Jadi di sini ya kita selaku kita yang bekerja yang sudah ada organisasi yang teratur itu kalian kalau kita punya masalah ya harus kita atur jadwalnya itu ya, artinya problem yang ada di dalam alat misalkan kalau kalian di pabrik ya kita berarti mungkin permasalahan ada di alat begitu ya. Nah ini alat yang misalkan alatnya vaporizer atau alatnya absorber kok ada kendala ini. Nah ini bagaimana ini cara, karena ini kita harus juga membuat suatu ataupun kita penjadwalan ya kapan sih saya itu harus berakhir menangani problem di dalam absorber ataupun tadi alat yang lain vaporizer ataupun yang lain itu begitu ya. Nah namun ini kalau ini kita berbicara masalah ya, jadi masalah ini dibicarakan juga di dalam manajemen. Walaupun nanti tadi saya katakan apakah ada yang mengambil metopel gitu ya. Kalau dalam hal kita bahasa kita itu disingkat sudah mengambil metodologi penelitian belum, metopel gitu ya. Kalau itu belum ya memang kalian belum diajarkan ya, tapi kalau yang sudah mungkin sudah ada penggambarannya. Oke. Ya. Selanjutnya jadi dalam teknik network analisis ya, jaringan kerja itu ada 2 metode, yaitu di sini PERT atau kita singkat menjadi PERT gitu boleh. Jadi bagaimana mengoptimalkan waktu ya, karena nanti di sini ada kan time waktu ya, yaitu tadi ya yaitu tadi kalau kita mau penelitian ya, gampangannya itu begitu ya, kita contohkan saja. Penelitian, gimana sih penelitian? Ya, pertama kita harus studi pustaka ya. Penelitian yang akan kita angkat nggak bisa kita langsung katakan tanpa kita mendapatkan pustaka atau referensi yang sebanyak-banyaknya. Otomatis saya harus studi referensi. Berapa lama studi referensi ya? Untuk membuat sebuah proposal kan harus didahului dengan studi referensinya dulu ya. Nah, nanti yang kedua kemudian pengolahan itu proposal itu diolah bagaimana ya sesuai dengan judul yang kita angkat. Karena kalau kita penelitian judul atau namanya sebuah penelitian itu tidak boleh sama Mas antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya begitu. Kalau sama dengan yang lalu itu namanya ini tidak meneliti ya, tidak ada pengembangan ya, tidak ada update dari penelitian sebelumnya, itu namanya hanya plagiat saja begitu ya. Jadi harus kita kita cari bagaimana ya yang kemarin itu demikian, saya akan ada tindakan untuk ada suatu yang harus saya bedakan dengan penelitian yang lalu begitu ya. Nah ini kita jadwal ya, jadi kita jadwal terus nanti kemudian ya kita susun ya, kita buat nanti sampai akhir itu kira-kira kita akan selesai pada kurun waktu berapa minggu begitu ya, itu semacam itu. Nah jadi ini pemakaian network analisis ya, kemudian bidang teknik dan industri
Nah, jadi ini yang artinya yang banyak menggunakan ini itu adalah bidang-bidang ini, ya, bidang administrasi dan riset. Ya, kayak kita kan selalu berbicara tadi kan saya contohkan riset, ya, penelitian itu kita harus mencari, karena nggak bisa kita itu waktunya kapan? Oh, unlimited with time gitu ya. Jadi waktunya tak hingga, nggak boleh gitu ya. Kita harus punya ada batasan waktu gitu ya. Nah, apalagi kita di dalam rambu-rambu orang teknik. Orang teknik itu sangat harus kita bisa bagaimana kita mengoptimalkan waktu. Jadi nggak sendiri gitu ya. Ya, tidak kemudian meneliti tapi kemudian tidak ada ujungnya ya. Tapi kita harus bisa menentukan, oh kita bidang ini itu adalah saya bisa menyelesaikan ini dalam waktu, kita buat jadwalnya, oh nanti 3. Demikian juga kalau kalian nanti pada saat kita itu mengambil perancangan pabrik kimia, itu di sana pun juga diajarkan menggunakan bagaimana kita menjadwal waktu alat-alat yang kita pakai, misalkan reaktornya, misalkan alat filtrasinya, ya, kita harus kita hitung berapa optimasinya, begitu. Ya. Nah, network analisis sangat membantu untuk manajemen proyek yang kompleks, ya, dan banyak kegiatan yang berkaitan saling tergantung proyek yang baru misalkan ya. Nah ini, jadi ini dikembangkan oleh pakar-pakar manajemen untuk kita bisa menentukan ya. Karena kalian bisa lihat ya Mas, misalkan ya, kalau kita lihat di konstruksi ya Mas ya, mau bikin bangunan atau mau bikin jalan tol. Nah, ini Jogja ini kan lagi booming ya Mas ya. Oh, mau bikin jalan tol karena sekarang bandara internasionalnya jauh di Kulon Progo gitu kan Mas ya. Nah, ini sekarang akan dilakukan pembuatan jalan tol ya. Utamanya juga prioritas kita itu adalah dari Jogja Kulon Progo untuk ke bandara supaya tidak memakan waktu ya 1 jam lebih ya. Kita itu sekarang kalau kita mau bepergian begitu ya, kalau dulu apalagi saya ya domisilinya dekat sekali dengan bandara gitu ya, wah 5 menit saja sudah ya kalau mau menukan ya mau itu. Sekarang rasanya sudah waduh ya sangat jauh bagi kami ya. Mungkin kalau kalian yang sudah biasa tinggal di kota Jakarta atau yang lain yang biasanya ke Cengkareng itu jauh dan mungkin udah biasa ya, tapi kita di Jogja itu sudah kemana-mana dekat ya. Jadi sekarang sudah mulai merasakan ya. Jadi kalau kita mau bandara pesawat jam 9, nah kita dari rumah 5:30 itu sudah harus siap-siap gitu kan gitu yang Mas ya. Nah inilah, nah ini ya kita dalam rangka ini kita pun juga harus membuat ini ya metode bagaimana menghitung jaringan kerja supaya nanti saya harus waktu selesai pada 9 bulan ke depan. Nah itu begitu. Kalau tidak itu ya bisa karena kalian sudah mengajukan proposal untuk bisa menyelesaikan waktunya itu adalah singkat ataupun 9 bulan atau berapa bulan itu begitu. Jadi pasti orang-orang proyek di teknik manapun ya teknik sipil ataupun yang lain ya kebetulan saya juga suami juga dari teknik sipil jadi ini tentang jaringan ini ya orang-orang sipil, arsitek dan sebagainya itu semuanya diajari tentang jaringan kerja ini karena kita orang teknik apalagi ya kita harus pintar sekali dalam hal mengukur waktu ya. Jadi proses perencanaan ini meliputi langkahnya mengidentifikasi kegiatan ya. Tadi kegiatannya apalagi menelusuri kalau kita tadi penelitian setelah kita lakukan studi pustaka, kemudian kita menelusuri ya kegiatan lain itu adalah kita mulai membuat proposal ya. Karena
studi pustaka sudah kita dapatkan. Kemudian kita lakukan lagi itu adalah apa? Ya mungkin penyiapan bahan baku ya, karena bahan bakunya itu harus kita apakan dulu. Nah ini ada suatu perlakuan untuk kemudian kita identifikasi kira-kira bahan baku saya ini perlu dilakukan apa lagi persiapannya. Oh bahan bakunya harus dikeringkan lebih dulu. Kemudian setelah itu apa? Harus dihaluskan ya. Otomatis kan berarti ini ada perlakuan yang tidak bisa dalam kurun waktu tertentu itu selesai. Ya, kita prediksi waktu ini. Ya, kita mengeringkan itu perlu waktu berapa? Mengeringkan sampai kadar airnya sekian persen. Nah, itu begitu ya. Jadi menentukan urutan yang tepat dalam kegiatan, kemudian menyusun model diagram jaringan. Nah, inilah ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan tadi ya. Mengeringkan, misalkan kita pengeringannya dengan oven ya, pakai alatnya oven. Oh, mencari sampai kadar airnya itu ya maksimal itu adalah 5% gitu. Nah, sampai 5% itu kita lakukan berapa lamanya waktu pengeringan ini, ataupun kemudian kita masukkan ke dalam satu alat yang oven tadi ya. Jadi memberikan waktu. Oh, kalau sudah ketemu, ini tuh harus kita keringkan selama 6 jam supaya kemudian kita mengukur kadar airnya setelah di 6 jam itu dikeringkan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius atau 105 atau berapalah kalian itu akan mendapatkan kadar air sekian. Nah, itu ya. Kemudian ini ada lain lagi, kita akan mengenal istilah tahapan jalur kritis ya. Jalur kritis itu yang mana gitu ya. Nah ini kira-kira demikian. Oke, ya. Di jaringan kerja ataupun network adalah model yang bertujuan menentukan urutan kegiatan ya. Jadi urutan kegiatan supaya kita apa mas? Kita itu menekankan tidak tumpang tindih ya. Jadi kita itu sudah tahu langkah-langkahnya. Seperti tadi, kita akan melakukan pengeringkan. Oh, kita harus kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan, bahan itu akan kita analisis. Oh, kita lihat apalagi selain kadar air saya lakukan. Oh, kita mau menentukan selain kadar air itu adalah saya ingin menentukan kadar selulosenya, misalkan demikian. Setelah itu kita apakan? Nah, ini langkah-langkah ini ya harus kita sudah tahu. Yaitu tadi ya, misalkan kita membangun sebuah proyek jalan tol, itu diawali dengan apa dulu. Nah ini orang teknik sipil yang ngerti ya. Kalau kita ya kisaran saya tentang kimia saja ya, teknik kimia. Misalkan kita membangun sebuah pabrik kimia, itu diawali dengan langkahnya apa saja. Nah ini kan perlu pengetahuan ini, ya begitu. Oke. Jadi model ini ada disebut dengan pertama itu adalah model fisik ya, kemudian model analog ya. Jadi kemudian ada dilakukan dengan suatu gambar-gambar ya, kurva distribusi. Ini seperti sama ya, kalau kalian belajar di ekonomi teknik itu juga kita mengenal itu ya. Nah, kemudian model simbolik atau matematik, kemudian model simulasi ya, sekarang ini semuanya kita simulasi ya. Jadi nah kemudian ini ada model-model lagi, ada model heuristik. Ini adalah model-model pengambilan keputusan untuk jaringan kerja ya. Macam-macamnya ini hanya kita mengenalkan supaya bisa dengan cara ini, bisa dengan cara yang lain ya. Itu. Jadi teknik analisis tadi bisa disebut dengan PERT ataupun program evaluasi dan review teknik ya. Jadi kalau kita lakukan itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini termasuk itu adalah model ini yang nomor 1 ini jenis 1. Yang jenis 2 CPM ataupun critical path method, metode jalur kritis 4 dan 5 tadi dicontohkan di atas itu ya, 4 dan 5 ini. Oke. Jadi di sini apakah itu
jaringan yang metode PERT ini adalah, ya singkatannya sudah kita ketahui, jadi suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan ataupun gangguan produksi. Kalau kalian bahasa kita, kalau nggak tahu ya, kalau karena saya orang Jawa ya, saya ngomongnya bahasa Jawa ya, itu kayak kalian sering melihat suatu proyek itu mangkrak gitu ya Mas, jadi tidak mandek ya, berhenti, nah begitu ya. Padahal itu dia sudah waktu saat pengusulannya, waktu saat merancang bangunan itu sudah dibuat jaringannya, namun kemudian kalian sering melihat enggak Mas, ya bangunan itu sudah setengah jadi itu semangkrak gitu saja, ya itu permasalahannya di mana harus kita melihat ya. Jadi itu begitu kan ya, banyak sekali ya kita di sekitar kita ya, banyak pabrik ataupun apa yang kemudian di tengah jalan tiba-tiba tidak diteruskan, ataukah ini ada kasus apa. Nah ini kasusnya ini harus kita cermati satu persatu apa yang terjadi di sini ya. Nah ini berharap itu kalau kita bekerja ya tidak seperti itu ya Mas ya. Jadi ini untuk mengingatkan diri kita sendiri ketika kita itu diberi suatu pekerjaan, diberi suatu tugas oleh atasan kita, kita harus betul-betul bagaimana dengan mengerahkan tenaga kita ya, dengan untuk bagaimana kita berusaha tepat waktu, ataupun kita sebelum deadline itu kita harus kita serahkan ya, itu kan hal itu harus dipelajari, karena kayak gitu itu ya belajar Mas ya, harus belajar bagaimana kita belajar menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan tepat waktu ya. Nah itu di sini nanti diagram, ketika kita akan membuat diagram itu kita akan mengenal ya ini istilah-istilahnya ya, itu kira-kiranya itu nanti akan kita buat demikian Mbak Mas ya. Jadi kita akan membuat satu lingkaran ya, di mana ini adalah suatu kegiatan. Jadi kegiatan dari not ya sini ya, bulat ini ke sini. Nah itu tadi. Oh saya mencari bahan baku. Nah misalkan kayak gitu ya, mencari bahan baku, karena bahan baku itu kan misalkan untuk penelitian itu kan kita harus survei dulu Mas. Misalkan saya itu adalah harus mengambil minyak kelapa sawit yang masih mentah atau CPO itu, nah kita ambil ke Sumatera misalkan gitu ya. Oh ini kira-kira waktunya itu kita pengambilan bahan baku dan apa itu 2 minggu gitu. Jadi ini kegiatannya, pekerjaannya itu itu adalah 2 minggu gitu. Ini adalah karena kegiatannya. Jadi oh ya dari sini bahan baku akan saya survei, karena kita kemarin juga yang mengikuti kuliah Kapital Selekta Industri ya, itu kebetulan kemarin kita ada direkturnya dari mana, dari minyak kelapa sawitnya. Itu ada yang bertanya bagaimana ya Kak kalau kita itu butuh minyak kelapa sawit mentah, karena terkadang kita itu mencari di pasaran kan sulit ya, karena padahal bahan baku saya harus juga kelapa sawit yang mentah. Ya, itu apakah bisa kita meminta ya istilahnya ini ya, minta ke suatu perusahaan ya kelapa sawit itu untuk persoalan di sini adalah untuk penelitian, bukan untuk kita dijual mintanya itu ya, karena minta di penelitian itu kan tidak banyak kan gitu. Oh ya bisa kan ke ini gitu ya, jadi diberitahu ke sana bahwa oh nah ini kan perlu waktu, ya itu satu kegiatan. Nah ini juga demikian, ada juga nanti ya pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama ya. Misalkan tadi ini saya mencari survei bahan baku. Namun di lain kita harus bisa, kalau kita dengan cara apa Mas? Oh coba kita akan merancang alatnya. Merancang alat apa untuk kalian itu, misalkan kalian penelitiannya berjudul
memucatkan ataupun menjernihkan. Nah, menjernihkan kelapa sawit yang kalian tahu kalau kalian tadi kelapa sawit itu masih dalam bentuk curah dan ataupun CPO itu kan masih warnanya kan apa Mas? Kalian yang sudah pernah tahu merah kehitaman gitu Mas ya. Jadi nggak langsung ketika kalian misalkan kalian punya minyak goreng itu semuanya dari kelapa sawit seperti ya yang kalian kemasan yang sudah pernah lihat, apakah namanya Bimoli, apakah namanya Tropikal atau itu dan ini yang kalian lihat cantik ya, adanya kuning jernih begitu ya. Nah, itu namun kan tidak saat kita saat menjadi tadi CPO ya warnanya hitam ya. Kalau kalian lihat itu seperti itu ya kalian tidak wow ya. Apabila itu langsung kalian goreng ya kayaknya ya nanti hasil makananmu kayak apa ya, itu begitu ya. Nah ini jadi jadi ini ada suatu kegiatan awal yang dikerjakan bersama-sama sambil kita itu mencari bahan baku. Kita pun juga akan ada suatu kerja untuk merancang rangkaian alat penelitian. Ya, mungkin kalau kalian sekarang sudah penelitian dan jelas sekali, sering kali melakukan hal demikian. Ya, kita lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang angkatan sudah di atas angkatan, ya paling tidak mungkin angkatan 18 ya, ke atas gitu ya. Kalau angkatan 19 mungkin belum ada yang penelitian mungkin ya, itu begitu. Nah itu ini enggak begitu ya. Jadi ini artinya pekerjaan ini adalah apa namanya Mbak? Paralel atau seri ini? Paralel ya. Itu begitu. Nah ini kalau ini yang seri. Jadi kegiatan B itu dapat dimulai jika kegiatan A telah selesai. Nah ini kegiatan B kalau kita contohkan tadi dalam penelitian itu apa nih Mas? Ya, analisis bahan baku. Gimana bahan baku belum saya dapat? Kok bisa kita analisis? Ya, nggak mungkin lah. Gitu? Nah, itu begitu. Jadi ini suatu pekerjaan B, itu akan sangat berurutan. Ketika A itu sudah jadi, sudah sampai, sudah ke tangan kita, yang tadi kalian itu meminta ke suatu perusahaan minyak kelapa sawit misalkan, ya, itu baru ada tindakan untuk kita apa? Melakukan selanjutnya. Atau kalau tadi tidak menganalisis ya itu tadi, oh iya ya minyak kelapa sawit itu kemudian ketika kita mentah itu kan terus diapain ya, diapakan. Nah apakah ada suatu tindakan hitam itu dibiarkan saja ataukah saya tambahkan dulu apa karbon aktif misalkan, atau kan saya tambahkan zeolit ya, untuk kemudian apa sih kotorannya kita serap dulu supaya kita tidak terlihat hitam merah gitu ya, merah kehitaman. Nah gitu ya, karena kalian sudah melihat fisiknya saja sudah keruh seperti itu kalian ya. Nah mungkin kalian akan olah menjadi apa, misalkan kita contohkan mau bikin sabun ya, kita orang teknik kimia ya. Oh ya, aku mau bikin sabun cair. Sekarang kan kayaknya laris manis ya Mas, karena kita lakukan bahwa di masa pandemi ini kita harus sering-sering kita itu cuci tangan. Nah, cuci tangan kan mestinya kita butuh sabun toh Mas. Nah itu sabunnya daripada saya pakai ini, saya pakainya apa? Minyak, tapi minyak yang masih mentah. Kalau minyak yang sudah matang, sudah jernih seperti tadi dikatakan yang dikemas apakah Bimoli ataupun yang lain ya, merek-mereknya banyak sekali gitu, itu kan mahal. Ya tidak ya. Nah inilah ya, jadi seorang teknik kimia itu harus pintar ya, memanfaatkan hal-hal yang demikian itu harus pintar sekali gitu ya. Itu begitu. Jadi ini pekerjaan ini adalah seri ya. Nggak bisa kita kerjakan bersama-sama. Kegiatan B dapat dimulai jika A telah selesai. Nah, itu begitu. Nah, kira-kira nanti kegiatan kita itu kita dibuat dengan suatu gambar-gambar demikian ya. Itu. Oke. Nah, ini nanti akan ada simbol-simbol ya. Jadi, tadi ketika kalian itu
dari note satu ke yang lain itu kita harus anukan simbol, harus ada arahnya, panahnya jelas. Karena kalau ini anak sini berarti ini pekerjaan ini lanjut ke sini. Ya, tapi kalau kalian panahnya kebalik sana itu berarti dari sini ke sini ya. Membuat panah kita harus ya. Ini bagi siapa saja, karena menggambar itu nanti kalian gunakan di berbagai macam, apakah bikin diagram alir atau nanti kalian kalau sudah, apalagi kalau sudah mau merancang pabrik kimia, itu gambar-gambar itu kalian ada neraca kualitatif, neraca kuantitatif, kemudian flow diagram engineering proses, semuanya itu kita bikin suatu gambar-gambar, gambar ke orang mana ini yang masuk mana, yang keluar mana, itu kan gitu, dimarahi kalian sama dosennya ya. Jadi gambar kita harus menunjukkan bahwa oh dari sini arah ini masuk ke sini. Bahkan kalau kita katakan Mas, kalau gambar yang bukan itu, bahkan kalian kalau gambar ini, kalau panah itu di permukaan beda kalau panah itu di tengah-tengah masuk ke sini. Nah itu ya. Jadi itu nanti penggambaran itu kalian harus betul-betul pintar. Makanya kalau zaman dulu kita, tapi sekarang kurikulum itu sudah berubah ya. Kurikulum sebelumnya kita itu ada khusus seperti orang arsitek ataupun sipil, kita ada suatu penggambaran teknis, gambar teknik. Jadi kita menggambar-gambar seperti orang arsitek itu. Karena kadang kalau kita ya, saya kemudian ya memang sesuatu itu ada plus ada minusnya ya Mas ya. Ya. Sekarang itu mahasiswa gambar ngawur kayak gitu, karena belum tidak tahu tentang penggambar teknik yang benar. Ya, kalau dulu misalkan saya harus gambar kompresor, saya harus gambar pompa, itu harus betul mana arah masuknya itu yang kemana, mana arah yang keluarnya. Kalian kompresor dengan turbin aja gambarnya tidak boleh sama. Karena gambar ini kan kalau apalagi kalau sudah gambar alat itu kan apa Mas? Itu tidak boleh dengan kreasi kita sendiri, karena ada aturan, ada petunjuk pelaksanaannya, atau ada SOP-nya. Kita harus melihat kiblatnya ke kalau gambar kompresor itu kayak apa, turbin kayak apa, kemudian pompa sentrifugal itu kayak apa, pompa reciprocating itu kayak apa, nggak sembarang saja. Itu begitu. Nah itulah ya. Jadi ini penggambaran teknis itu ya, walaupun kita sekarang sudah ini kalian karena ada bukunya, jadi kalian melihat. Jadi jangan ngawur, kawan gambar ini jenis apa Mas? Apa ya pompanya ya? Ini kan ini loh, kamu gambar itu sudah mewakili apa yang kalian lakukan. Oh, ini gambar sentrifugal beda dengan pump ya. Beda kalau misalkan saya menggambar apa Mas? Pressure reducer atau kemudian bentuk kalian itu adalah yang dengan expansion valve, ya, itu beda ya, orang kimia harus pinter itu ya. Jadi itu jadi ini anak panah terkhusus menyatakan kegiatan semu ya. Ini tolong penulisan ya, kalian baca betul bahwa ini harus dilakukan. Jadi yang harusnya putus kalian garisnya lurus ya, ini lurus, kok kalian harusnya putus diluruskan ya salah. Itu begitu Mas ya. Jadi apa namanya ya, jadi kepala anak panah ini menunjukkan arah kegiatan dimulai dan berakhirnya di ujung anak panah yang lain, itu gitu. Jadi A merupakan kegiatannya, ini waktu. Jadi kalau waktunya 2 minggu ya ini T-nya itu dikasih angka 2 ya. Jadi ini lingkaran ini adalah event atau not, itu kejadian ya. Jadi sebuah kejadian di sini. Itu demikian ya. Jadi mohon difahami. Nah, ini kira-kira itu nanti itu kalian akan membuat suatu ya ini ya kegiatan yang kemudian tadi membuat suatu pekerjaan yang kemudian pekerjaan itu kita buat dengan cara digambarkan demikian ya, kalian memberikan ke atasan kalian, oh ini ya inilah kegiatan saya gitu. Nanti bisa dilihat, oh A itu adalah kegiatan event apa tadi dikatakan misalkan
studi pustaka. Nah, ini tergantung kegiatan kalian. Misalkan tadi, oh ya saya kan harus menangani trouble yang ada di tempat saya bekerja, Bu. Misalkan absorbernya itu ada suatu kendala. Nah, ini di sini apa langkahnya yang harus kalian lakukan? A itu akan diisi kegiatan apa, B itu akan diisi kegiatan apa, itu kan tergantung dari permasalahan di setiap pabrik masing-masing yang akan dihadapkan ataupun dihadapi akan ditugaskan kepada kalian ya, selaku di situ kalian yang menangani alat tersebut ya, itu yang kalian oleh atasan kalian itu diberi tugas ya, itu kemudian kita buat bagaimana rancangannya, itu begitu ya. Jadi nah ini kan seperti contoh tadi, kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum B ya, tadi kan kalau ada ini. Nah kalau ini bagaimana? Kegiatan C, D, E selesai sebelum F dimulai ya. Jadi ini diselesaikan dulu baru saya bentuk yang lain ya. Nah, ini nanti wujudnya kegiatan apa ya. Jadi kalau ada semacam ini ya, kegiatan bersama-sama dilakukan ya, penggambarannya polanya demikian ya. Itu begitu. Nih, jadi ini kalian bisa memahami ya. Jika kegiatan G dan H harus selesai sebelum kegiatan I dan J ya. Jadi ya ini bertumpu kepada event 4. Karena kegiatannya setelah kegiatan G dan H selesai pada event 4, baru ini tuh bisa memecah ataupun memparalel ya tugas lain setelah G dan H ini selesai. Jadi demikian Mas ya. Jadi ini bisa membaca grafik dan kemudian kalian mengaplikasikan. Ini maksudnya dari topik di jaringan kerja ini ya, itu begitu. Nah ya, ini tadi yang kalian garis potong-potong itu adalah garis semu. Nah itu semu namanya ya. Jadi kalau kalian sama saja ya, untung kalau yang sudah ngambil mata kuliah di atasnya itu, jadi kita tahu, oh iya ya, saya itu kadang-kadang kalau ada alat pompa, misalkan kalian yang sekarang sudah mengambil tugas perancangan pabrik ya, siapa ya, Mas Ismail sudah ngambil perancangan pabrik, sudah ngerjakan sekarang? Sudah ngerjakan belum? Kayaknya tadi kan ada Ismail ya. Ini mendengarkan suara saya enggak sih? Apa udah turu kabeh kok piye to ya? Ya? Ada yang sudah mengerjakan tugas akhir skripsi? Halo? Ini tidur enggak? Wah, lah piye ki aku ki ngomong karo sapa ki? Pada tidur? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nah, ada yang sudah mengambil mata kuliah skripsi? Belum, Bu. Ya, sudah. Sedang. Belum, Bu. Belum? Mas Ismail belum kok? Kayaknya tadi ada Ismail. Terus nggak harus tidur mungkin sekarang. Nah, itu kadang-kadang alat itu Mbak diberi tanda-tanda putus. Ada sebuah, misalkan ada pompa diberi tanda putus-putus. Nah ini artinya itu adalah, ini bukan berarti ya, misalkan saja ini semua maksudnya bahwa dia tidak bekerja secara terus-menerus begitu. Tapi bekerja itu adalah selang-seling, jadi intermittent ya apa ya. Itu bisa lakukan gitu, jadi tidak, kalau alat semuanya, misalkan kalian ada gambar reaktor, gambar setelah reaktor kalian ada alat apalagi vaporizer sebelum reaktor, itu kan terus-terusan, 24 jam terus berjalan, bahkan bukan 24 jam saja,
sekian ratus hari berjalan terus menerus, kan begitu. Kecuali kalau keadaan ada shutdown, ya, shutdown semuanya itu diturunkan semuanya. Nah, itu begitu, ya. Jadi itu. Nah, ini di sini nanti kita mengenal istilah-istilah, ya. Kita itu adalah ada TL, ada TE, ada EF, ya, nanti bisa kita baca, ya, apa maksudnya, ya. Nah, ini. Jadi nanti buletan tadi kita bagi, Mbak, ya, kita bagi. Kita hadirkan. Oh, ini adalah ruang nomor event. Misalkan ini eventnya event 1. Tadi event 1 awal, ya, 1, ya. Kemudian B itu adalah ruang untuk menunjukkan saat paling cepat, makanya disebut dengan TE, ya. Untuk menunjukkan paling lambat, itu TL. C ini kita isi dengan TL. Nah, itu begitu. Nah, nanti kalau dengan contoh jadi jelas. Ya. Ya. Jadi ini event itu adalah tanda selesainya satu atau lebih kegiatan. Jadi jalur garis yang bukan kegiatan pada jaringan kerja, ya, ini, ya, ini definisinya, ya, nanti kalian sendiri, ya, dibaca, ya. Nah, ini kira-kira, ya, ini tadi suatu event, ya, atau ini nomor notnya 1, event 1. Nah, ini kok ada apa, Mbak? Ada ini angka 4, angka 18, angka, ya. Ini kemudian ini itu aktivitas, maka sebenarnya adalah ini ke sini itu lama kegiatannya itu adalah 15 hari, misalkan 15 minggu, ya. Kalau dalam bentuk jam, pokoknya satuan waktu. Apakah itu jam, apakah itu hari, ataukah kita minggu, atau yang lain, ya. Nanti kira-kiranya bagaimana. Kalau kita mau suatu proyek yang lama, ya mungkin bisa jadi ini bulan, ya, itu begitu. Nah, namun ini diisi apa sebelah sini, jadi bentuk dibagi 3. Nah, ini, ya, ada istilahnya di sini, ada istilah ES apa toh, ya, itu ada, kemudian itu LS, ya, ini. Jadi kemudian ada LF, itu ada finish. Nah, untuk demikian, untuk itu, ya, ini contohnya, ya. Kegiatan ini kan kegiatan aktivitasnya ada 1, aktivitas D. Nah, ya, aktivitas D, kegiatan D dimulai paling lambat LS hari keberapa? Sebentar nih. Ini yang lambatnya kan ini hari ke 18. Nah, ini, ya, ini bisanya kita ngisi ini, itu adalah ini yang kiri 4, ya, ditambah dengan aktivitasnya 15. Berarti berapa, Mbak? 19. Yang ini 18 ditambah 15, kegiatannya, masanya, waktunya 15, jadi 33. Ya, itu kan begitu. Nah, jadi sebetulnya hitungannya sangat mudah, cuma kita lakukan itu, makanya ini hanya ketelitian saja, ya. Kegiatan D dimulai paling lambat adalah di apakah ini pekan atau hari ke-18. Ini kan paling lambat LS-nya. Kemudian ini bacanya ada waktu sisa, ya. Mana? Itu tadi 18, ya. Ada waktu sisanya ini. Ya, itu. Kemudian apalagi kegiatan selesai paling adalah pada hari ke-19. Paling cepatnya. Ya. Paling lambatnya, ya, ini bisa dianggapkan itu adalah hari ke-33. Nah, ini nanti kira-kira kita itu kalian, ya, membuat seperti ini. Nah, jadi start dari sini kemudian finish. Ini coba kita lihat, ya. Ini untuk ngisi, ini kan pertama kan berarti belum ada keadaan apa-apa, itu keadaannya 0, ya. Nah, kegiatannya ini dari sini ke sini itu 4 hari atau minggu.
Ya, berarti mengisi yang sebelah kiri sini itu adalah 0 sini ditambah 4. Kalau ini maju itu ditambah. Tapi kalau kita dari belakang itu dikurangi. Jadi ini tambah 4 menjadi 4. Ya, itu begitu kan. Ya. Kemudian untuk mengisi saya ini kan berarti yang kiri ini 4 ditambah 15 berapa Mbak? 19. Ya. Nah, yang sini 18 ditambah 15 berapa? 33. Ya. Itu. Nah, nanti ini, nanti yang agak aneh. Nah, 33 ya. Ini di sini. Ini ke sana. 33 ditambah 3 ini kemudian 36. Ya. Untuk menuju ke finish itu jalannya mana lagi, Mbak? Coba. Coba nanti kita akan. Oh, untuk menuju ke F itu jalannya mana saja? A, D, I, ya. Kemudian bisa lagi apa, Mbak? B, E, I. Bisa juga apa? B, F, J. Ya, begitu ya. Terus apa meneh? Banyak kali nih. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan menghitung jalur kritisnya itu adalah berapa lama kalian nanti mengambil waktu yang terlama. Tadi dikatakan untuk mengisi yang tadi itu adalah dikurangi. Nah, ini sama ini, Mbak. 36, ya, karena ini jalan mundur. Untuk mengisi ini jadi berapa? 31. Ya. 31 dikurangi 11, ini 20. Ya. 20 dikurangi 9, 11. Itu begitu, ya. Itu bagian. Jadi jalan mundur jalan untuk mengisi satu itu jalannya itu adalah plus, yang sebelah ini, yang sini itu adalah jalannya itu adalah jalan mundur, ya. Itu. Jadi nanti ini adalah jalur kritis yang bisa kita jadi mencari, nah ini disuruh mencari ES dan EF masing-masing dimulai dari startnya 0, ya. Jika lebih dari satu panah aktivitas maka dipilih yang terbesar apapun terlama waktunya. Jika ada banyak, ada satu kegiatan, ya. Dan ini ada yang ke sini, di sini ada yang ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ya, itu. Nah, ini nanti saya akan contoh, saya akan berikan latihan, ya, supaya kalian nanti bisa melakukan. Nah, nanti bentuknya bisa kadang kita soal itu bisa dalam bentuk seperti ini, Pak, ya. Oh, coba kalian dari seperti ini itu membuat apa, Mbak? Garis yang tadi seperti tadi, ya. Jadi ya, dibaca pelan-pelan. Kegiatan A itu membuat spek kegiatan yang mendahului tidak ada, tapi TE-nya itu adalah 3 minggu. Kemudian B itu fabrikasi generator, kegiatan yang mendahului A. Nah, ini kalian bisa baca ini demikian ini. Nah, inilah kalian nanti itu bisa dalam bentuk soalnya itu kita memberikan suatu tabel dan kalian mencari menggambar ini. Kadang menggambar ini itu kalau ininya itu semakin lokal itu nanti kalian bingung membuat seperti ininya. Tapi saya kira semuanya kelas ini tidak demikian, ya. Jadi baca cermat untuk kemudian kita bisa membuat suatu gambar daripada tadi jadwal untuk kita bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan dari 1 ke 9. Dari 1 ke 9 ini kan kita bisa melewati puncak atas ke sini, bisa langsung ke sini, bisa jadi ada 3 cara. Dari 3 cara itu mana waktunya yang paling banyak? Nah, yang paling banyak inilah jalur kritisnya. Itu begitu. Nggak sulit kok, Mbak, ya. Ya, insya Allah kalian semuanya ini ya, karena ini
hanya saja ya. Jadi ini caranya demikian ya di dalam suatu kita membuat suatu jaringan itu begitu ya, jaringan kerjanya. Jadi ini nanti ini jadinya demikian. Nah, ini saya membuatkan suatu nah ini juga ada. Jadi satu yang kemudian kita juga membuat jadi 1I ke A itu makan waktu 3 jam ini sehingga totalnya untuk perjalanan ini adalah 18 jam. Ini kita lihat jalur yang paling memenuhi menentukan adalah I, A, E, T yang nomor 1 itu ya, waktunya paling lama. Jadi itu yang waktu yang paling lama itulah yang kita tentukan itu sebagai waktu. Jadi kita bukan mencari yang waktu yang kecil, tapi ini. Jadi artinya apa? Itu adalah garis finish pekerjaan itu paling akhir. Kalau sudah itu ya kalian Mas? Kalau kalian betul-betul dalam proyek Mas, ya kalian tidak diberikan atau dianggap gagal ya. Atau kalau kalian misalkan itu diberikan suatu, kalau kita dalam proyek-proyek pekerjaan itu kan kita berikan uang 70% misalkan ya, sesuai dengan perjanjian. Ketika 70% kok kalian menyediakan waktu itu misalkan 18, ini adalah saya katakan 18 hari gitu ya Mas ya. Nah, kalian 15 hari kok sudah selesai. Itu adalah artinya dalam batas yang sebelum ini kalian bisa menyelesaikan. Itu kalian mesti bisa diberikan suatu tambahan ya, presentasi daripada yang diajukan. Tapi kalau kalian kok 19 hari, wah lagi wong ora iso ngerjake proyek iki. Ya, itu demikian Mas ya. Jadi di apapun gitu, itu caranya itu kita demikian. Jadi kita ambil itu adalah waktu paling waktu paling riskan ya, karena kalau sudah itu di atas itu ya sudah, itu kalian itu sudah dianggap tidak pernah bisa mengerjakan suatu proyek dengan baik begitu ya. Jadi itu, jadi ini saya berikan. Nah, ini tugas latihan. Saya ada 2 latihan yang saya coba nanti kalian buat gambarnya ya. Terus itu, dan ini ada, ini nanti kalian ini jadi ada 3 latihan yang harus kalian selesaikan ya. Selesaikan. Nanti pekerjaan ini seperti pekerjaan ujian yang kalian kerjakan dan kalian scan dan dibawa ke email manajemen. Jangan lupa nanti saya tuliskan ya. Jadi ini adalah tugas tambahan untuk sebelum UTS itu ya, nanti akan kami pertimbangkan dengan itu. Jadi ini kalian kerjakan dan kalian per orang loh, bukan ya, per orang. Kemudian kalian scan seperti kalian ujian, kemudian dikirim ke manajemen emailnya alamatnya saya agak lupa, manajemen satu gitu Pak ya, tekim nanti tak daripada nanti salah gitu. Mungkin hari ini kita cukup.